Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di langit kota Wugung, pertempuran antara para patriark klan terkuat sedang berlangsung. Kekuatan mereka mempengaruhi alam sekeliling mereka. Di daratan bawah bekas kota Wugung, saat ini telah hanya tersisa reruntuhan kota saja, karena terkena imbas dari pertarungan para patriark. Kekuatan mereka sungguh-sungguh sangat mengerikan, tapi saat ini patriark klan Si mulai kepayahan, karena dia harus menghadapi hampir 10 orang petinggi klan kuat, salah satunya adalah patriark klan Ji. Bila hanya patriark klan Ji saja, patriark klan Si yakin dia akan mampu membunuhnya dengan kekuatannya, tapi sekarang para petinggi klan yang lainnya ikut membantu patriark klan Ji menyerangnya dari jarak jauh. Sialan kalian, kemarilah, jangan menyerang secara sembunyi-sembunyi. Patriark klan Si menunjuk para petinggi klan lainnya, yang ikut menyerangnya dari jarak jauh. Patriark klan Si ini kesal karena mereka tahu menyerangnya dari jauh. Bila mereka menyerang dari jarak dekat, patriark klan Si pasti akan mampu membunuh mereka dengan mudah. Kalau patriark klan Si memfokuskan dirinya menyerang para petinggi itu, maka patriark klan Ji lebih leluasa menyerang dirinya. Patriark klan Si saat ini sudah mengalami luka yang sangat banyak, beberapanya bahkan luka yang lumayan parah, sehingga lama-kelamaan mempengaruhi performanya dalam pertempuran. Beberapa waktu kemudian, patriark klan Si mulai kelelahan dan serangannya sudah tidak seganas di awal pertarungan. Melihat kesempatan itu, salah satu petinggi yang ikut menyerang patriark klan Si memberi semangat kepada yang lainnya. Mari, serang dengan lebih intens, dia sudah terluka parah, sudah saatnya membunuhnya. Ya, kita kerahkan kekuatan terkuat kita menyerang patriark klan Si yang merupakan antek klan Gu. Aliran energi spiritual yang sangat kuat dan padat juga memiliki aura yang sangat menekan berbenturan hingga membuat ruang kosong terdistorsi. Kedua belah pihak sama-sama terpental, tapi patriark klan Si terpental sangat jauh dan menabrak sebuah bukit cadas. Hingga membuat bukit tersebut hancur dan membentuk sebuah kawah yang cukup dalam, debu dan pasir menutupi tempat jatuhnya patriark klan Si. Sedangkan gabungan kekuatan antara patriark klan Ji dan para petinggi klan lainnya hanya terpental beberapa puluh meter saja. Tapi begitupun masih saja ada beberapa petinggi klan yang lemah memuntahkan seteguk darah ketika energi mereka berbenturan. Patriark klan Ji dan para petinggi klan itu masih menunggu hilangnya debu dan pasir yang menutupi tempat jatuhnya patriark klan Si. Patriark klan Ji yang menunggu debu menghilang, sekejap melirik arena pertempuran para patriark klan dengan petinggi klan Gu yang memiliki ranah keabadian. Tampak petinggi klan Gu yang memegang sebuah tongkat berwarna hitam pekat mengayunkan tongkatnya menuju para patriark klan, yang membuat energi spiritual berbentuk sabit menghajar menuju para patriark. Gabungan tiga patriark utama dan para petingginya membuat sebuah energi berbentuk sebuah pedang raksasa akhirnya berbenturan di langit. Ruang kosong pun retak dan membentuk seperti sarang laba-laba, kedua belah pihak sama-sama terpental. Tampaknya kekuatan mereka berimbang, padahal petinggi klan Gu hanya sendirian, bahkan tampaknya gabungan kekuatan tiga patriark sedikit lebih kalah dari petinggi klan Gu. Terlihat petinggi klan Gu hanya terpental sekitar 20 meter sedangkan gabungan tiga patriark bersama petinggi klan terpental sampai sejauh hampir 50 meter. Untung saja jarak antara patriark klan Ji yang bertarung dengan patriark klan Si sangat jauh, kalau tidak mungkin saat ini para petinggi klan yang membantunya akan terluka karena imbas dari benturan dua energi super dahsyat. Begitupun mereka masih merasakan angin tajam sampai ke tempat mereka, untung saja mereka semua memiliki kekuatan dewa ilahi tahap menengah. Mungkin kalau kekuatan mereka di bawah ranah dewa ilahi, dapat dipastikan mereka semua mengalami luka serius. Memang kekuatan seorang praktisi ranah keabadian sangat mengerikan.
Chen Wen yang melihat pertempuran itu mendecakkan lidahnya dan sangat kagum dengan kekuatan petinggi klan Gu itu. Tapi bagi Chen Wen, dia masih mampu mengatasi petinggi klan Gu itu sendirian, dengan ranahnya Dewa Ilahi tahap awal, sebanding dengan ranah keabadian tahap awal, bahkan sedikit lebih kuat. Patriark klan Ji lalu memberi perintah kepada petinggi klan yang lainnya. Kalian, tampaknya aura Patriark klan Si sudah sangat lemah. Kalian tangani dia, aku akan membantu para patriark itu untuk membunuh petinggi klan Gu. Baik Patriark klan Ji, kami akan menuntaskan Patriark klan Si dan kami akan membantu ke sana. Para petinggi klan tidak merasa Patriark klan Ji memerintah mereka, karena pada saat ini mereka adalah sekutu, jadi mereka menerima perintah itu dengan sigap. Kalian, apakah kalian? Baik-baik saja. Sekarang mari kita menggabungkan kekuatan kita sekali lagi untuk menyerang orang klan Gu sialan itu. Patriark klan Ji yang telah mendekati kelompok 3 patriark dan bawahannya berkata kepada mereka. Kemudian Patriark klan Ji melanjutkan sambil menatap para petinggi klan yang lainnya. Kalian lebih lemah, kuharap kalian menyerangnya dari jarak jauh saja, untuk mengganggu konsentrasi praktisi dari klan Gu itu. Baik Patriark Ji. Akhirnya 4 patriark yang memiliki ranah Dewa Ilahi tahap akhir menggabungkan kekuatan mereka. Saat ini mereka semua sepakat, Patriark klan Ji yang saat ini mengalami cedera paling ringan menjadi penyerang utama yang menerima energi gabungan mereka semua. 4 patriark klan utama yang lainnya lalu menempelkan tangan mereka di punggung Patriark klan Ji mengirimkan energi mereka kepada Patriark klan Ji. Patriark klan Ji lalu membuat sebuah pola formasi serangan yang sangat kuat. Sebuah cahaya berwarna ungu keemasan keluar dari formasi yang dibuat oleh Patriark klan Ji berbentuk sesosok dewa perang raksasa. Dewa perang pembunuh iblis. Dewa perang itu memegang sebuah tongkat yang ujungnya terdapat sebuah golok. Dewa tersebut menatap petinggi klan Gu dengan ganas. Dewa tersebut lalu melayangkan dan menebas tongkat golok tersebut ke arah petinggi klan Ji. Kali ini kekuatan dari gabungan 4 patriark telah setara dengan keabadian tahap awal, bahkan sedikit lebih kuat. Tetapi petinggi klan Gu ini juga adalah praktisi jenius, kekuatannya hampir setara dengan keabadian tahap kedua. Petinggi klan Gu yang melihat para patriark menggabungkan energinya, lalu menyiapkan seni bela diri terkuatnya. Kaisar Iblis Pembunuh. Seni bela diri Kaisar Iblis Pembunuh adalah seni bela diri terkuatnya, yaitu dengan mengirimkan seluruh energinya ke lengannya lalu melemparkannya ke langit. Sebuah awan kegelapan langsung menutupi daerah sekitarnya dan membentuk sesosok iblis raksasa dengan sebuah tanduk dan taring panjang memegang sebuah sabit panjang. Sosok bayangan iblis tersebut berteriak, hingga membuat para petinggi klan memuntahkan darah, sedangkan para patriark juga tampak pucat menahan suara teriakan bayangan tersebut. Sabit kematian lalu disabetkan ke arah dewa perang yang berwarna ungu keemasan. 2 kekuatan yang sangat kuat berbenturan, hingga membuat alam bintang sakti bergetar, langit bergemuruh dan ruang kosong pecah. 2 bayangan raksasa juga langsung pecah berantakan dan sirna, daerah di tempat tersebut dengan diameter puluhan kilometer tampak hancur dan membentuk kawah. Padahal benturan itu terjadi di langit yang tingginya tidak kurang dari 2000 meter, tapi di bawah pusat benturan itu terbentuk sebuah kawah yang sangat luas. Kota Wugung akhirnya menghilang, bahkan puing-puingnya pun sirna tanpa bekas. Untung saja kepala kota Wugung telah mengungsikan semua penduduknya, kalau tidak mungkin tidak ada yang selamat dari bencana mengerikan ini. Chen Wen yang melihat 2 kekuatan yang sangat kuat akan berbenturan pun berteleportasi sangat jauh untuk menghindari efek benturan 2 energi super kuat itu. Kedua kekuatan yang berbenturan itu setara dengan ranah keabadian nyaris tahap menengah. Kedua belah pihak sama-sama terpental jauh dan juga sama-sama terluka parah, mereka semua terpental jatuh ke tanah dan membentuk kawah lebih kecil. Sedangkan Chen Wen yang saat ini berada cukup jauh dari pusat benturan tidak terpengaruh sedikit pun, walau di sebenarnya tempat Chen Wen melayang juga terpengaruh, tapi bagi Chen Wen efek dari benturan energi itu tidak terlalu terpengaruh. Kalau sekarang aku menghabisi mereka, seharusnya sangat gampang, tapi aku harus menunggu sikap dari para patriark klan utama itu dahulu,
kalau memang mereka masih menginginkan nyawaku. Aku masih memiliki banyak waktu menghabisi mereka semua. Chen Wen yang saat ini telah memiliki ranah Dewa Ilahi tahap awal sebenarnya kekuatannya setara dengan kekuatan ranah keabadian tahap awal, bahkan bila dia mengeluarkan semua kartunya, dia dapat menghabisi keabadian tahap awal. Beberapa waktu yang lalu dia terluka oleh gabungan serangan beberapa tetua klan karena dia tidak menyangka mereka dapat mengeluarkan aura sebanding dengan keabadian. Saat ini petinggi klan Gu mendapatkan luka yang cukup parah, seluruh energinya telah habis digunakannya, dan dengan sisa-sisa kekuatannya dia mengambil pil penyembuh dan pil penambah energi untuk mengisi ulang energinya yang habis. Begitu juga keempat patriark klan, mereka juga buru-buru mengeluarkan pil energi dan pil penyembuh untuk bersiap kembali bertempur. Setelah debu sedikit menghilang, terdengar suara-suara batuk dan muntah dari tempat jatuhnya para patriark klan utama dan petinggi klan Gu. Chen Wen yang menggunakan mata malaikatnya melihat keadaan petinggi klan Gu langsung menggunakan teleportasi untuk menyerang petinggi klan Gu. "Kamu, siapa?" Petinggi klan Gu terkejut melihat sesosok pria berdiri di sampingnya, tapi tanpa basa-basi, pria tersebut mencekiknya. Pria tersebut adalah Chen Wen. Dia mencekik petinggi klan Gu dan mengangkatnya ke dara, lalu menyerap pengetahuan petinggi klan Gu tersebut. Dengan susah payah, petinggi klan Gu tersebut berkata kepada Chen Wen, tapi Chen Wen sedang menyerap pengetahuan petinggi klan Gu tersebut, hingga beberapa saat kemudian. Terdengar patahan tulang leher, ketika Chen Wen selesai menyerap pengetahuannya, Chen Wen langsung mengalirkan energinya ke tangan yang mencekik leher petinggi klan Gu hingga membuat lehernya patah. Chen Wen lalu memasukkan mayat petinggi klan Gu untuk menjadi makanan pasukan bayangan iblis, agar mereka dapat segera menerobos. Kemudian Chen Wen kembali menghilang dan muncul di langit tengah pusat pertempuran untuk menunggu para patriark klan utama selesai menyembuhkan diri mereka. Chen Wen yang sedang melayang di atas langit bekas kota Wugung menunggu para patriark keempat klan yang sedang menyembuhkan diri. Setelah menunggu selama 3 jam, akhirnya satu persatu para patriark keempat klan utama telah sembuh, biarpun hanya fisik mereka saja yang sembuh, sedangkan energi spiritual mereka masih terisi sebanyak kira-kira 25% saja, tapi itu sudah sangat baik. Rencananya mereka akan melanjutkan menyembuhkan diri sepenuhnya ketika mereka telah berada di klan, karena sekarang fokus utama mereka membunuh petinggi klan Gu yang menjadi lawan mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui kalau petinggi klan Gu telah tewas dibunuh Chen Wen. Mereka merasakan kehadiran sosok kuat di atas langit bekas kota Wugung. Mereka pikir itu adalah petinggi klan Gu, maka mereka pun bersiap kembali bertempur dengan petinggi klan Gu tersebut. Tapi beberapa saat kemudian mereka merasakan aura petinggi klan Gu dan sosok yang sedang melayang di atas mereka sangat berlainan. Patriark klan Ji yang lebih duluan membuka mata pun akhirnya mengetahui kalau itu bukan petinggi klan Gu. Dia lalu menebar persepsi jiwanya untuk melacak keberadaan petinggi klan Gu. Tapi ketika persepsi jiwanya menyebar sampai sejauh ratusan kilometer, Patriark klan Ji masih belum dapat merasakan keberadaan petinggi klan Gu. Patriark klan Ji hanya merasakan kehadiran Chen Wen dan beberapa praktisi yang jaraknya sangat jauh. Apakah orang klan Gu itu melarikan diri? Patriark klan Ji bergumam ketika tidak merasakan keberadaan petinggi klan Gu tersebut. Tapi kenapa bocah itu masih melayang di sana? Apakah dia tidak takut dengan para patriark klan yang lainnya? Patriark klan Ji masih heran dengan tingkah Chen Wen yang masih melayang di atas mereka semua. Patriark klan Ji lalu mengirimkan transmisi suara bertanya kepada Chen Wen. "Nak, kenapa kamu masih di sana? Apakah kamu tidak tahu kalau mereka semua yang berada di dekatku adalah patriark klan utama dan petinggi mereka yang beberapa waktu lalu mencari kamu?" Chen Wen yang mendengar transmisi suara dari patriark klan Ji yang memperingatinya hanya tersenyum, lalu membalas transmisi suara patriark klan Ji tersebut. "Terima kasih patriark Ji, tapi aku memang sengaja menunggu mereka menyembuhkan diri, karena aku mau melihat apakah mereka masih berniat memburuku." Mendengar jawaban Chen Wen, patriark klan Ji terkejut, lalu berpikir dalam hatinya.
Apakah bocah ini sengaja menunggu karena dia pikir masih ada petinggi klan Gu yang kuat itu di sini? Sehingga dia akan bergabung dengan orang klan Gu untuk membunuh mereka semua. Jantung dalam dada patriark klan Ji berdegup kencang ketika memikirkan kemungkinan ini. Kalau betul petinggi klan Gu itu bersembunyi dan Chen Wen bergabung dengannya, itu artinya Chen Wen akan membunuh mereka semua. Itulah dalam pikiran patriark klan Ji tentang kemungkinan Chen Wen menunggu mereka semua. Patriark Ji, apakah kamu dapat merasakan keberadaan orang klan Gu tersebut? Tiba-tiba dari belakang patriark klan Ji yaitu patriark klan Zhou bertanya kepada patriark klan Ji. Patriark Zhou, aku belum dapat melacak keberadaan orang klan Gu, padahal aku telah menebar persepsi jiwaku sampai ratusan kilometer, tapi aku belum dapat merasakan keberadaannya, padahal bukan hanya patriark klan Ji saja yang telah menebar persepsi jiwanya, bahkan patriark yang lainnya juga telah menebar persepsi jiwa mereka sampai jauh, tapi belum dapat merasakan aura dari orang klan Gu tersebut. Keempat patriark klan itu lalu menjadi bingung. Lalu patriark klan Chia bergumam, apakah orang dari klan Gu tersebut telah melarikan diri? Mungkin saja, karena kekuatan gabungan kita tadi yang kurasakan sudah melebihi kekuatan orang tersebut, aku yakin dia terluka lebih parah dari kita. Patriark yang lainnya lalu menganggukkan kepala mereka, tapi beberapa saat kemudian, patriark klan Zhou mendongakkan kepalanya melihat keberadaan Chen Wen. Chen Wen yang melihat semua patriark telah menyembuhkan diri dan telah membuka mata mereka lalu turun dari tempatnya ke tempat para patriark 4 klan utama berkumpul. Selamat bertemu semua patriark klan terkuat di alam bintang sakti, perkenalkan, akulah yang bernama Chen Wen yang selama ini kalian cari. 3 patriark klan utama itu saling tatap, lalu patriark klan Zhou dengan tatapan dingin siap menyerang berkata, "Bocah. Kalau sekarang kamu menyerahkan semua harta yang kamu dapat di alam misterius itu di sini, kami akan membebaskanmu." 2 patriark klan yaitu patriark klan Chia dan Yu menganggukkan kepala mereka tanda setuju dengan keinginan patriark klan Zhou. Sungguh arogan, sungguh arogan. Padahal kalian masih dalam keadaan terluka, apa kalian pikir aku tidak dapat membunuh kalian sekarang? Chen Wen tertawa dan mengejek mereka tanpa takut, karena kekuatan mereka saat ini sedang menurun karena terluka, tapi biarpun mereka dalam keadaan puncak mereka sekalipun, Chen Wen tidak akan takut sedikitpun. "Bocah, aku kagum dengan keberanianmu, tapi kau tidak sadar dengan kekuatanmu sendiri dan kekuatan musuhmu." Patriark klan Chia berkomentar tajam sambil menatap Chen Wen dingin. "Patriark Chia, Patriark Zhou, mari kita habisi bocah ini dan kita bagi harta miliknya dengan adil." Patriark klan Yu berkata kepada 2 patriark yang lainnya untuk bersama-sama menangkap Chen Wen. Patriark klan Yu ini tidak berani mengambil resiko menyerang Chen Wen sendirian. Karena kekuatannya belum pulih dan juga dia melihat semua petinggi klannya sendiri masih dalam keadaan terluka. "Kalian yang dalam keadaan terluka berani berniat membunuhku. Hanya melawan seorang praktisi dari klan Gu saja kalian sudah hampir mati. Sialan kau bocah." Patriark klan Zhou memaki dan melirik kepada kedua patriark yang lainnya dengan kode menyerang Chen Wen bersama. Serentak 3 patriark klan utama mengalirkan energi spiritual mereka, lalu menggabungkan energi mereka membentuk sesosok dewa pedang. Sosok dewa pedang raksasa berwarna merah terbentuk oleh gabungan energi spiritual 3 patriark klan utama dengan pedang yang sangat panjang, kemudian diayunkan menuju Chen Wen. Sedangkan patriark klan Ji yang melihat itu langsung menghindar dan tidak mau ikut campur dalam pertempuran mereka. Chen Wen yang melihat 3 patriark menggabungkan energi spiritual mereka, tidak menjadi takut. Chen Wen juga mengalirkan energinya, kemudian Chen Wen mengangkat kedua lengannya ke langit. Sontak membuat langit bergemuruh dan angin berputar kencang, petir meledak-ledak, angin membentuk corong dan banyak petir yang membentuk ular panjang di langit. Chen Wen yang melihat dewa pedang mengangkat pedangnya dan diayunkan ke arahnya, Chen Wen juga tidak mau kalah. Dia mengayunkan kedua tangannya ke depan menghadapi sosok dewa pedang. Petir berbentuk ribuan ular bergerak mengikuti arus angin yang terarah menuju sosok dewa pedang.
Benturan dua energi yang sangat kuat kembali menggetarkan areal sekitar tempat pusat benturan sampai sejauh ratusan kilometer. Bahkan setengah dari alam bintang sakti merasakan efeknya, karena kekuatan yang masih dapat ditahan oleh alam bintang sakti adalah ranah keabadian tahap awal. Bayangan sosok Dewa Pedang hancur berkeping-keping oleh ular petir dan ular petir yang tersisa masih maju menyerang para patriark tiga klan utama. Para patriark yang melihat serangan Chen Wen yang sangat kuat berusaha membuat perisai pertahanan menggunakan energi yang tersisa. Buat perisai energi untuk menahan serangannya. Patriark klan Yu yang melihat serangan Chen Wen yang terus merangsek segera bersama-sama membuat perisai energi. Perisai energi yang dibuat terburu-buru tidak dapat menahan kekuatan ular petir, dan akhirnya perisai energi itu pecah dan ular petir menghantam tiga patriark klan utama. Tiga patriark klan utama kembali terpental jauh dan terluka parah. Luka dalam mereka yang belum sembuh total, sekarang terbuka lagi dan menjadi lebih parah. Sedangkan Chen Wen, pada saat dua energi spiritual berbenturan, dia terpental lumayan jauh dan sedikit memuntahkan darah dari mulutnya. Sialan, patriark-patriark yang terluka itu kalau bergabung tetap saja masih kuat, aku tidak menyangkanya. Biarpun Chen Wen terpental, tapi serangannya masih tetap bergerak, hingga menghancurkan perisai pelindung para patriark dan membuat mereka terluka. Chen Wen yang terpental segera menstabilkan posisinya dan melihat para patriark terpental, lalu melesat mendekati para patriark. Bagaimana? Apakah kalian masih berpikiran untuk membunuhku? Tiga patriark yang saat ini sedang terduduk di tanah dan memegangi dada mereka masing-masing menatap Chen Wen dengan tatapan kebencian dan keserakahan. Tapi karena saat ini keadaan mereka terluka parah, mereka hanya diam saja dan berusaha menahan sakit dari tubuh mereka yang terluka. Bocah, kuakui kekuatanmu lumayan, tapi kau jangan terlalu menilai tinggi dirimu, kau belum memiliki kekuatan yang lebih kuat dari kekuatan kami. Betul, kau bukanlah praktisi terkuat, masih ada yang memiliki kekuatan di atasmu di alam ini. Biarpun kami tewas, maka akan datang kekuatan yang lebih kuat dari kami. Chen Wen terdiam sejenak, tapi tidak takut sedikit pun, karena baginya adalah keselamatan alam asalnya. Tiba-tiba patriark klan Ji yang sudah menyingkir jauh mendekati tempat mereka. Dan mengingatkan Chen Wen. Nah, betul yang para patriark ini katakan, kalau boleh tahu, apakah tujuanmu mengalahkan mereka semua? Chen Wen membalikan tubuhnya dan melihat patriark klan Ji, lalu tersenyum dan memberikan hormat kepadanya dengan menangkupkan tangan di depan dada. Patriark Ji, terima kasih atas peringatan patriark, tujuanku yang sebenarnya adalah sangat sederhana, yaitu aku hanya ingin alam tempat asalku tidak pernah diganggu lagi oleh siapapun, asalkan mereka berjanji untuk tidak memprovokasiku, aku juga tidak akan datang kemari untuk mengusik mereka. Chen Wen menghargai patriark klan Ji, karena hanya klan Ji lah yang selama ini tidak memiliki keinginan serakah terhadap dirinya dan juga tidak pernah menyerang alam asalnya. Chen Wen yang saat ini sedang menatap tiga patriark dari klan utama alam bintang sakti yang saat ini terkapar tidak berdaya. Tahukah kalian, awalnya aku sedikit pun tidak ingin menyinggung kalian, apalagi memiliki keinginan mengalahkan kalian. Mendengar kata-kata Chen Wen, tiga patriark, yaitu patriark Xia, Zhou dan Yu hanya dapat terdiam, lalu Chen Wen kembali melanjutkan kata-katanya yang tidak enak didengar oleh ketiga patriark tersebut. Tapi sekarang, karena perbuatan kalian yang memprovokasiku, saat ini aku memiliki keinginan untuk menguasai alam bintang sakti ini, dan mulai saat ini, kalian adalah budak-budakku, terima atau tidak, itu harus kalian terima. Sekarang kalian akan menjadi budakku yang nurut dengan perkataanku. Chen Wen dengan gerakan yang sangat cepat membuat segel jiwa dan melemparkannya langsung ke dahi para patriark itu. Hingga beberapa saat kemudian, tiga patriark klan itu berteriak menahan segel jiwa yang akan dipasangkan di dalam jiwa mereka dengan sekuat tenaga. Kau akan menyesal menyegel jiwa kami. Aku tidak akan menyerah. Tiga patriark itu sedang berusaha melawan segel yang akan dipasangkan ke dalam jiwa mereka sekuat tenaga, tapi karena memang kekuatan mereka sedang lemah karena terluka parah,
Akhirnya beberapa waktu kemudian ketiganya tidak mampu menolak segel jiwa yang dibuat Chen Wen. Tuan muda, aku siap menjadi budakmu. Dua patriark klan Zhou dan Yu telah menyerah dan segel jiwa telah tertanam ke dalam jiwa mereka, hingga mereka tidak dapat lagi melawan. Sedangkan patriark klan Chia yang memiliki kekuatan sedikit lebih baik dari keduanya masih bertahan, ekspresi wajahnya sangat menyakitkan. Keringat menetes sampai membasahi semua pakaiannya, wajahnya juga memerah, dia masih berusaha menekan segel jiwa yang dilemparkan Chen Wen. Tiba-tiba Chen Wen mendekati patriark klan Chia dengan kuat, hingga membuat patriark klan Chia tidak sempat membuat pertahanan dalam jiwanya. Akhirnya segel jiwa yang dibuat Chen Wen tertanam dengan sangat kuat ke dalam jiwanya. Tuan muda, hamba siap mendengar perintah Anda. Patriark klan Chia ini masih ingin melawan, tapi jiwanya bagaikan terobek dan berdarah, hingga ekspresinya sangat jelek. Nah, biarpun mereka telah menjadi budakmu, kau juga harus berhati-hati, karena leluhur mereka juga memiliki kekuatan yang sama dengan mereka, bahkan sedikit lebih kuat dari mereka. Tiba-tiba patriark klan Ji memperingati Chen Wen agar berhati-hati karena klan mereka memiliki leluhur yang kuat. Patriark Ji, tenang saja, aku juga telah memikirkannya, dan aku juga tidak takut terhadap leluhur mereka. Sudut mulut patriark klan Ji berkedut ketika Chen Wen mengatakan tidak takut terhadap leluhur para klan terkuat itu. Apakah bocah ini memiliki pelindung yang sangat kuat? Patriark klan Ji bergumam dalam hatinya ketika menatap Chen Wen dengan tatapan bingung dan kurang percaya. Begitu juga ketiga patriark yang mendengar kata-kata Chen Wen. Mereka juga berpikir bahwa Chen Wen memiliki pendukung yang sangat kuat. Lebih baik aku bekerja sama dengan Tuan Muda Chen Wen, aku yakin dia memiliki pendukung yang sangat kuat di belakangnya. Patriark klan Zhou bergumam dalam hatinya, begitu juga patriark klan Yu, kedua patriark ini benar-benar sudah takluk jiwa dan raganya kepada Chen Wen. Sedangkan patriark klan Chia yang memang memiliki sifat yang keras kepala, masih tidak yakin dengan pendukung Chen Wen, biarpun dia telah menerima segel jiwa, tapi hatinya masih tidak rela. Baiklah, sekarang kembalilah kalian ke klan kalian masing-masing dan juga umumkan bahwa penguasa tertinggi di alam bintang sakti ini adalah diriku bernama Chen Wen kepada semua bawahan kalian dan juga sekte bawahan kalian, sedangkan untuk klan Si yang saat ini telah kehilangan semua petinggi mereka, pasti sedang dalam keadaan lemah. Aku ingin kalian segera menaklukkan semua bawahan mereka, dan aku yang akan menempati rumah mereka mulai saat ini. Mendengar perintah pertama dari Chen Wen, tiga patriark klan utama hanya bisa tunduk dan menjalankan perintah Chen Wen. Baik Tuan Muda, kami akan laksanakan perintah Tuan Muda. Tiga patriark klan utama berbarengan mengatakan siap dan ketiganya lalu bersama semua petinggi mereka yang tersisa berangkat menuju klan Si, untuk mempersiapkan tempat bagi Chen Wen tanpa berani membantah. Sedangkan patriark klan Ji yang saat ini berada di sana tidak berani mengatakan apapun, dia hanya menatap Chen Wen dengan tatapan kagum. Patriark Ji, aku harap klan Ji juga mendukung apa yang akan kuperbuat, dan aku tidak akan pernah menyusahkan klan Ji di masa depan. Tuan Muda Chen Wen, tenang saja, tapi aku mau mengingatkan Tuan Muda, bahwa bukan hanya kekuatan 5 klan utama yang terkuat di alam ini. Beberapa tahun yang lalu kami mendengar isu yang mengatakan kalau saat klan Gu menguasai klan Si, klan Gu juga telah menempatkan anggotanya yang memiliki kekuatan tinggi tinggal di alam ini, dan orang yang kami kalahkan dari klan Gu adalah hanya seorang tetua tingkat menengah. Dia bukanlah tetua tingkat tinggi, aku yakin. Sisa dari orang-orang klan Gu pasti akan mengirim pesan kepada klan utama Gu, dan mereka pasti akan membalas dendam dengan menyerang alam bintang sakti kita. Chen Wen yang mendengar perkataan patriark klan Ji hanya tersenyum, dia tahu karena dia telah menyerap pengetahuan dari orang klan Gu itu. Chen Wen juga menyadari kalau orang klan Gu yang memiliki ranah abadi tahap awal itu merupakan tetua menengah di klan Gu. Patriark Ji, tenanglah, aku juga telah mengetahuinya dan aku siap menghadapi mereka semua. Namun saat ini yang terpenting adalah bersiap siaga menunggu kedatangan petinggi klan Gu yang sebenarnya dengan meningkatkan kekuatan kita.
Patriark Klan Ji hanya bisa mengangguk, tapi masih tidak yakin. Lagi pula di alam bintang sakti ini, tidak ada praktisi yang dapat menerobos ranah abadi. Chen Wen sebenarnya juga menyadari keterbatasan alam bintang sakti ini, tapi dia memiliki kekuatan yang sangat berbeda. Asalkan Chen Wen dapat meningkatkan kekuatannya sampai tahap akhir dari Dewa Ilahi, dia yakin dapat mengatasi praktisi ranah keabadian tahap tinggi. Yang Chen Wen waspadai adalah leluhur dari klan Gu yang memiliki ranah keabadian tahap puncak atau tahap akhir. Kekuatan itu sungguh sangat mengerikan. Maka itu Chen Wen ingin secepatnya berkultivasi kembali untuk meningkatkan kekuatannya. Chen Wen yang telah menyerap pengetahuan dari petinggi klan Gu lalu permisi kepada Patriark Klan Ji. Patriark Ji, aku mohon pamit untuk pergi ke klan Si untuk mengambil alih klan tersebut. Semoga kita dapat kembali bertemu, baiklah. Aku juga akan segera kembali ke klanku. Patriark Klan Ji lalu memanggil semua petinggi klannya yang tersisa, lalu melesat pergi menuju klan mereka. Chen Wen juga langsung melesat menuju klan Si. Beberapa jam kemudian, Chen Wen telah terbang di atas bangunan istana penguasa bintang sakti yang juga merupakan tempat klan Si. Di sana Chen Wen melihat beberapa petinggi 3 klan utama yang lainnya sedang menunggu kedatangan Chen Wen. Karena saat ini semua orang-orang klan Si telah tewas dibunuh oleh petinggi 3 klan utama. Tuan muda, 3 petinggi klan utama memberi hormat kepada Chen Wen. Chen Wen hanya menganggukkan kepalanya sedikit dan berjalan masuk menuju istana penguasa. Chen Wen lalu mengibaskan tangannya dan ratusan pasukan bawahan Chen Wen yang saat ini berwujud manusia keluar dari kekosongan di samping Chen Wen. Tuan muda, semua bawahan Chen Wen memberi hormat kepada Chen Wen. Lalu Chen Wen berkata kepada mereka, saat ini kita berada di istana penguasa alam bintang sakti. Aku harap kalian bersiap menjaga istana ini. Aku akan berkultivasi. Lo Ling dan keempat pengawalnya juga keluar. Linger, ini adalah istana penguasa alam bintang sakti. Kamu sebagai seorang putri penguasa seharusnya dapat mengatur orang-orang ini untuk menstabilkan keadaan, sedangkan aku akan berkultivasi. Lo Ling yang awalnya bingung, lalu akhirnya mengerti, dan dia pun tanpa mengeluh menganggukkan kepalanya. Kakak Wen jangan khawatir, aku akan menstabilkan keadaan di sini dulu, baru aku akan berkultivasi lagi. Chen Wen menganggukkan kepalanya, lalu melesat pergi menuju belakang istana penguasa yang terdapat sebuah bukit kecil. Di sana terdapat sebuah tebing yang sangat sejuk dan juga memiliki energi spiritual paling kuat. Tempat ini adalah tempat tinggi petinggi klan Gu selama di alam bintang sakti. Chen Wen menemukan sebuah tempat yang sangat baik untuk berkultivasi. Dia lalu duduk dan memejamkan matanya menyerap energi spiritual yang ada, sambil mengeluarkan beberapa pil penerobos untuk ditelannya sekaligus. Seni kultivasi menuju keabadian mulai diterapkan Chen Wen. Untaian energi spiritual dengan berbagai warna mulai melayang menuju tempat Chen Wen berkultivasi. Chen Wen bertekad untuk meningkatkan kekuatannya paling tidak adalah ranah Dewa Ilahi tahap akhir. Ratusan butir pil penerobos disiapkan oleh Chen Wen untuk menerobos menuju Dewa Ilahi tahap akhir dari tahap awal saat ini. Tempat yang digunakan Chen Wen adalah tempat yang benar-benar memiliki energi spiritual yang sangat kaya dan juga kental, apalagi, beberapa waktu yang lalu, petinggi klan Gu yang dibunuh Chen Wen telah membuat sebuah formasi pengumpul energi yang sangat baik, dan juga formasi yang dibuat petinggi klan Gu itu belum sempat digunakan. Juga di pusat formasi, petinggi klan Gu menggunakan beberapa harta yang dapat membuat energi yang terkumpul menjadi sebuah energi murni. Sehingga bagi Chen Wen itu sebuah anugerah, karena energi yang diserap ke dalam tubuhnya tidak perlu lagi dimurnikan, dan itu akan menjadi energi sangat murni yang langsung dapat terserap ke dalam dantiannya. Dengan seni kultivasi menuju keabadian, penyerapan energi murni yang dilakukan Chen Wen tampak dari luar sangat mengerikan. Energi murni yang terkumpul di dalam formasi terus-menerus menyerap energi dari alam, dan di dalam formasi, tubuh Chen Wen sangat rakus menyerap energi murni tersebut. Selama 2 bulan penuh, Chen Wen berkultivasi secara gila-gilaan,
dengan energi spiritual yang sangat murni dan juga dibantu pil-pil yang sangat banyak dari cincin penyimpanannya. Akhirnya hari ini, Chen Wen berhasil kembali menerobos dengan terobosan ganda. Energi murni yang terkumpul oleh Chen Wen sengaja ditahannya ke dalam dantiannya, hingga akhirnya setelah merasa energi yang tertampung di dalam dantiannya bagaikan sebuah angin topan, dan Chen Wen tidak dapat menahannya lebih lama, sekaligus Chen Wen arahkan menuju penghalang kultivasinya untuk menghancurkannya. Saat ini seluruh daerah ibu kota penguasa tampak bergetar, angin kencang tidak beraturan menerpa ibu kota penguasa. Langit tiba-tiba bergemuruh, bumi bergetar ketika Chen Wen mulai membuat retakan di dalam dantiannya untuk menghancurkan penghalang. Kejadian ini membuat banyak praktisi di ibu kota penguasa tampak gelisah dan ratusan penduduk tampak ketakutan. Patria, ada apakah yang terjadi dengan alam bintang sakti kita? Di sebuah aula pertemuan sebuah klan kuat yaitu klan Ji, beberapa tetua tingkat tinggi yang merasa gelisah saat merasakan bumi bergetar dan juga angin bergerak tidak menentu, langit tampak seperti tidak bersahabat dengan suara-suara gemuruh. Patriark klan Ji juga saat ini tampak gelisah memikirkan keadaan alam bintang sakti. Apakah ini pertanda datangnya para praktisi kuat dari klan Gu yang memasuki alam bintang sakti? Patriark klan Ji bergumam sendiri saat menatap langit-langit aulanya dan juga masih merasakan getaran kuat di ruangan itu. Saat ini semua penghuni ibu kota penguasa merasakan getaran yang kuat bagaikan sebuah gempa bumi yang lumayan kuat. Begitu juga di klan-klan dan sekte lainnya yang ada di ibu kota penguasa, semuanya juga merasakan getaran kuat tersebut. Lo Ling yang saat ini menjadi pemimpin sementara juga mulai kebingungan. Lo Ling memerintahkan beberapa bawahan Chen Wen untuk mencari penyebab masalah ini. Tapi bawahan Chen Wen yang sudah lama mengikuti Chen Wen tampak masih tidak khawatir membuat Lo Ling bertanya-tanya. Lalu salah satu bawahan Chen Wen maju dan melaporkan kepada Lo Ling. Tuan Putri tidak perlu khawatir, karena ini adalah efek Tuan Muda akan menerobos ranah kultivasinya. Lo Ling Lau menebar persepsi jiwanya sampai ke tempat Chen Wen, dan akhirnya sadar bahwa saat ini aura Chen Wen makin menguat dan membuat daerah sekitarnya bergetar. Sedangkan di sebuah tempat di belakang bekas istana penguasa milik klan Si, Chen Wen yang sedang serius berkultivasi dengan dahi yang mengerut, berusaha terus-menerus menghancurkan penghalang di dantiannya. Terobosan ganda berhasil Chen Wen gapai, karena energi murni yang diserap Chen Wen sangat luar biasa banyak, dengan bantuan pil penerobos, sehingga memudahkan Chen Wen untuk menerobos penghalang yang menghalangi kultivasinya dengan lancar. Setelah Chen Wen mencapai terobosannya, akhirnya semua getaran yang dirasakan semua orang di ibu kota penguasa mereda. Tapi Chen Wen tidak membuka matanya, dia masih mengolah kelebihan energi spiritual itu untuk memperkokoh pondasinya. Hingga 3 hari kemudian, Chen Wen yang telah selesai memperkokoh pondasinya membuka matanya. Chen Wen mengepal tangannya dan menatap kedua tangannya dengan tersenyum. Energi ranah Dewa Ilahi tahap akhir ini sungguh luar biasa, sangat meluap-luap. Sebenarnya kalau praktisi lain yang menerobos ranah Dewa Ilahi tahap akhir tiak akan merasakan energi yang meluap seperti yang dirasakan Chen Wen, itu dikarenakan dantian Chen Wen yang awalnya hanya seperti sebuah kolam, tapi saat ini sudah bagaikan sebuah danau yang sangat luas. Sebenarnya danau dantian itu sudah setara dengan seorang praktisi keabadian tahap tinggi. Bila ada seorang praktisi yang mengetahui luas dantian Chen Wen, mereka pasti akan merasa terpana, karena kalau seorang praktisi ranah Dewa Ilahi tahap akhir tidak akan memiliki sebuah danau di dantiannya. Seorang praktisi ranah Dewa Ilahi tahap akhir aslinya hanya memiliki dantian seluas beberapa ratus meter saja, tapi Chen Wen memiliki beberapa kilometer luasnya. Apalagi di dalam dantian Chen Wen terdapat energi kekacauan yang sangat murni dan juga sangat mengerikan. Energi kekacauan ini jugalah yang mampu membantu Chen Wen menghadapi kekuatan gabungan 3 patriark klan utama terdahulu, sehingga mereka kalah. Itu dikarenakan energi kekacauan yang dimiliki oleh Chen Wen dan semua praktisi yang memiliki energi kekacauan mengandung unsur yang sangat merusak.
Chen Wen lalu bangkit dari tempatnya dan melihat ke sekelilingnya yang tampak porak-poranda terkejut. Apakah ini efek dari penerobosanku? Sialan, aku tidak tahu kalau bisa membuat efek yang sangat merusak. Kalau tahu aku akan pergi lebih jauh untuk menerobos. Ada tampak penyesalan dari mata Chen Wen ketika melihat akibat penerobosannya, sehingga Chen Wei memutuskan bila akan menerobos, dia akan pergi menjauh dari keramaian. Agar efek yang ditimbulkan oleh penerobosannya tidak mengganggu orang lain. Chen Wen kemudian pergi ke istana penguasa yang saat ini dipegang oleh Lo Ling dalam mengaturnya. Linger, Kak Wen. Kenapa kamu menerobos dapat membuat efek yang sangat mengerikan. Bahkan semua daerah ibu kota dan sekitarnya merasakan efeknya. Chen Wen yang memasuki aula pertemuan di istana penguasa melihat Lo Ling yang duduk di singgasana menegurnya. Selamat datang Tuan Muda. Semua bawahan Chen Wen yang saat ini berwujud manusia bersujud memberi hormat kepada Chen Wen. Berbeda ketika mereka memberi hormat kepada Lo Ling pada saat memegang pemerintahan di istana penguasa ini. Para bawahan Chen Wen tidak pernah memberi hormat dengan bersujud di hadapan Lo Ling, tapi bagi Lo Ling itu tidak menjadi masalah besar, karena dia maklum, bawahan Chen Wen memang sangat menghormati Chen Wen. Baiklah, hormat kalian kuterima, duduklah semuanya di kursi masing-masing. Chen Wen yang membalikan tubuhnya menghadap semua bawahannya memberi perintahnya dan kemudian menghadap Lo Ling. Linger, aku tidak tahu ketika aku menerobos akan mengakibatkan efek yang merusak, aku minta maaf, sekarang aku ingin mengetahui laporan tentang klan Gu. Tidak apa-apa Kakak Wen, ibu kota penguasa hanya merasakan efek seperti gema bumi saja, dan tidak merusak apapun di ibu kota penguasa, dan terkait laporan yang kakak minta itu, saat ini kami sedang mengumpulkan laporan dari para pengintai kita. Menurut pengintai kita, ada beberapa sekte tersembunyi yang saat ini menjadi bawahan klan Gu dan masih berada di alam bintang sakti. Tapi menurut mata-mata kita, orang-orang klan Gu itu tidak memiliki ranah yang tinggi. Mendengar laporan tersebut, Chen Wen yang masih berdiri lalu memegang dagunya yang mulus seperti sedang berpikir. Apakah klan Gu ini juga mengincar inti energi alam ini? Chen Wen berpikir dalam hatinya ketika teringat tentang klan Gu yang sering mengambil inti energi beberapa alam. Setiap alam terdapat inti energinya yang menjadi penopang kehidupan dan menyedia energi spiritual di setiap alam. Makin kuat inti sebuah energi yang menopang alam, maka akan semakin membuat alam tersebut menjadi kuat dan padat, juga dipenuhi oleh energi spiritual yang tebal. Tapi di setiap alam, inti energinya selalu berada di tempat-tempat yang tidak pernah terprediksi oleh siapapun, termasuk orang-orang klan Gu. Padahal orang-orang klan Gu telah berusaha mencari inti energi alam bintang sakti sudah bertahun-tahun, tapi sampai sekarang mereka belum menemukannya. Sehingga para orang-orang klan Gu yang ada di alam bintang sakti terpaksa sementara ini hanya mengambil sumber daya alamnya saja. Coba selidiki lebih mendalam lagi tentang sekte tersembunyi yang menyembunyikan orang-orang klan Gu, apa yang mereka kerjakan di alam ini, atau bisa sekalian kirim pasukan kita untuk menangkap orang-orang klan Gu. Mendengar perintah Chen Wen, Lo Ling senang dan langsung mengiyakannya. Baiklah, sekarang jenderal istana kita harus mengerahkan pasukannya menangkap orang-orang klan Gu yang bersembunyi di sekte tersembunyi tersebut. Yang menjadi jenderal utama bawahan Chen Wen adalah harimau naga tanduk tunggal yang sekarang telah memiliki ranah dewa suci tahap menengah. Long Hou, kamu bawa pasukan kita untuk menangkap orang-orang klan Gu tersebut sekarang juga. Chen Wen mengulang perintah Lo Ling kepada Long Hou yang merupakan harimau naga tersebut. Baik Tuan Muda, akan hamba laksanakan. Long Hou sangat tegas dalam menjalankan perintah Chen Wen. Dia lalu keluar membawa pasukan hewan iblis yang berwujud manusia menuju klan tersembunyi tersebut. Sedangkan di sebuah alam yang sangat luas dan juga memiliki energi yang sangat kaya, bahkan dapat dikatakan puluhan kali lipat lebih kaya dari alam bintang sakti. Alam ini bernama alam energi semesta, sebuah alam yang juga jauh lebih luas dari alam bintang sakti. Alam ini dikuasai oleh klan Gu,
semua sumber daya di alam ini dikuasai oleh klan Gu dan juga lebih dari setengah penghuni alam ini dapat dikatakan sebagai budak dari klan Gu. Di sebuah tempat di alam energi semesta terdapat sebuah kota yang paling padat dan juga merupakan kota milik klan Gu. Terdapat sebuah pulau melayang yang sangat luas, di tengah-tengah pulau tersebut terdapat sebuah istana. Istana ini sangat megah dan terbuat dari emas dan berhiaskan batu-batu mulia, bahkan lantai di seluruh istana terbuat dari batu-batu yang sangat indah. Di atas langit-langit istana terdapat banyak mutiara malam yang dapat menyinarkan cahayanya untuk menerangi istana ini. Istana ini milik klan Gu yang memang sangat kaya dan juga merupakan istana yang sangat amat mewah melebihi sebuah fantasi. Di aula pertemuan, seorang pria duduk di atas singgasana yang terletak di ujung aula dengan posisi lebih tinggi dari kursi yang berada di depannya. Pria tersebut memiliki kulit putih dan jenggot serta kumis yang tipis. Wajah pria ini persegi dengan rahang yang menampilkan sosok tersebut sangat berkuasa. Ranahnya juga sangat tinggi, yaitu keabadian tahap puncak. Itu adalah ranah tertinggi dari ranah keabadian. Pakaian kebesaran dengan warna keemasan dan gambar naga emas melilit seluruh pakaiannya terlihat sangat megah dan dengan memakai jubah keemasan dan mahkota bertahtakan batu-batu mulia. Jubah tersebut adalah sebuah harta pertahanan yang sangat kuat, tahan terhadap pukulan yang sekuat apapun. Sedangkan di kanan kirinya terdapat kursi yang diduduki oleh permaisuri dan juga pangeran mahkota yang juga tampak arogan. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.